Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu Marta Berliana. Di sini akan mempresentasikan tugas dari manajemen data vektor, analisa informasi geospasial. Disusun oleh kelompok 1, yaitu Prima Gali NRP 25, Kania Hana NRP 86, Dia Ardiani NRP 2, Muhammad Faisal NRP 4, Desi Dwi Ramadhani NRP 9, Ilham Alvin Azumardi NRP 11, Ivan Firmansyah NRP 13, Marta Berliana NRP 15, dan Mega Wulansari NRP 17. Adapun outline dari presentasi saya hari ini, yaitu pertama dari pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan dasar teori, dilanjutkan dengan metodologi, yaitu lokasi, alat dan bahan, diagram alir dan prosedur, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan analisis, dan terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan referensi. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari praktikum ini yaitu data spasial menjadi media penting untuk perencanaan, pembangunan, dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu juga dalam data spasial dikenal beberapa format data dan jenis data, yaitu vektor dan raster. Vektor merupakan salah satu data keruangan atau geospasial. Karena data vektor dan data raster saling terkait, sehingga dibutuhkan suatu analisa lebih lanjut untuk mengenal lebih dalam mengenai keduanya melalui manajemen data vektor. Untuk tujuannya yaitu, pertama, dapat melakukan manajemen data vektor, kedua, dapat menganalisis hasil dari manajemen data vektor, ketiga, dapat membandingkan hasil interpolasi, IDW, dan kriging. Data spasial. Data spasial atau keruangan merupakan data yang bereferensi geografis yang mempresentasikan kenampakan nyata objek permukaan bumi. Data spasial secara umum terdiri dari dua macam, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data yang menampilkan ruang bumi dalam bentuk pixel yang membentuk grid atau peta. Resolusi data raster tergantung pada ukuran pixelnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya. Data vektor adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Data vektor sangat baik untuk merepresentasikan fitur-fitur jaringan, seperti jalan, gedung, rel kereta, dan letak koordinat. Selanjutnya adalah manajemen data spasial. Manajemen data spasial dapat dilakukan dengan mengkonversi atau merubah data dari format raster menjadi format vektor dan sebaliknya. Fokusan praktikum pada hari ini yaitu manajemen data vektor yang terdiri dari mendapatkan data vektor 3D atau point dari Terrain Extractor dan Google Earth. Dan selain itu juga ada editing pada data vektor melalui atribut dan ROI, kemudian juga ada interpolasi spasial. Interpolasi. Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Dalam pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada suatu wilayah. Interpolasi dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui dari beberapa poin, seperti ketinggian, curah hujan, konsentrasi kimia, noise level, dan lain-lain. Interpolasi dapat dilakukan pada software SIG seperti ArcGIS. Untuk melakukan proses interpolasi dengan beberapa metode digunakan ekstensi spasial analisis, yaitu metode IDW dan metode kriging. Pertama yaitu interpolasi spasial metode IDW. Metode Inverse Distance Weighted atau IDW merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Bobot akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan format dengan data sampel. Bobot ini tidak akan dipengaruhi oleh letak dari data sampel. Kemudian ada interpolasi spasial metode kriging. Metode kriging adalah estimasi stokastik yang mirip dengan inverse distance weighted atau IDW, di mana menggunakan kombinasi linear dari weight untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Asumsi dari metode ini adalah jarak dan orientasi antara sampel data menunjukkan korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Metode estimasi ini mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi estimasi, yaitu banyak sampel, posisi sampel, jarak antar sampel dengan titik yang akan diestimasi, kontinuitas spasial dari variabel-variabel yang terlibat. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi yang berisi lokasi, alat dan bahan, diagram alir, dan prosedur.
lokasi atau studi case dari praktikum ini berada di Surabaya. Untuk batas administrasi Kota Surabaya, batas utara adalah Selat Madura, batas selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, batas timur adalah Selat Madura, batas barat adalah Kabupaten Gresik. Topografi Kota Surabaya meliputi kota pantai dan dataran rendah antara 3 sampai 6 meter di atas permukaan laut, dan juga ada daerah berbukit di Surabaya bagian selatan sekitar 20 sampai 30 meter di atas permukaan laut. Alat dan bahan dalam praktikum ini, pertama bahannya yaitu data extract point Demnas Kota Surabaya, data extract point Google Earth, data extract point Terrain Extractor, data shapefile Kota Surabaya. Untuk alatnya antara lain laptop, ArcGIS 10.3, Google Earth Pro, TCX Converter, website Zonums, Microsoft Office. Diagram alir dari pekerjaan praktikum ini dimulai dari pengumpulan data, datanya yaitu extract values Demnas, extract point Google Earth, extract point Terrain Extractor. Pengolahannya ada dari extract value Demnas, yaitu editing atribut, dilanjutkan dengan extract by attribute dan claim masking, dan dilanjutkan dengan interpolasi dengan menggunakan metode kriging dan IDW. Dan ini dilakukan untuk extract point Google Earth dan extract point Terrain Extractor. Kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis dan selesai. Poin pelaksanaan dari praktikum ini yaitu mendapatkan data vektor 3D berupa poin dari sumber terbuka, yaitu Terrain Extractor, Google Earth, dan DEM. Kemudian ada juga editing data vektor dengan menggunakan atribut dan ROI. Dan terakhir yaitu interpolasi spasial dengan menggunakan metode kriging dan IDW. Prosedur pertama yaitu Demnas. Pertama yaitu raster to vector. Di sini diinput data Demnas Kota Surabaya, kemudian klik R2 box, data management tools, sampling, dan create Visnet. Di sini untuk menghasilkan Visnet dari data DEM. Kemudian dilanjutkan untuk membentuk nilai DEM, nilai R2, pilih R2 box, kemudian pilih spatial analysis tool, extraction, dan dipilih extract values to point. Untuk input poinnya, masukkan hasil dari Visnet yang telah dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan editing data vektor dengan menggunakan atribut table. Dengan cara klik kanan pada data ketinggian Kota Surabaya, pilih Open Attribute Table, selanjutnya pilih Select by Attribute dengan masukkan formulanya dengan menghapus nilai negatif 99 yang artinya poin tersebut berada di luar Demnas. Kemudian klik Apply. Kemudian hapus data yang terpilih dengan klik Delete Selected, maka hasilnya akan sebagai berikut. Kemudian editing data vektor dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan R2 box clip, dengan cara klik R2 box, kemudian pilih Analysis Tools, kemudian pilih Extract, dan pilih Clip. Kemudian pada kotak dialog clip, isikan informasi sebagai berikut. Untuk input feature-nya, pilih Visnet yang telah berisikan nilai-nilai ketinggian. Kemudian dihasilkan hasil sebagai berikut. Dilanjutkan dengan vector to raster dengan spatial interpolation dengan metode kriging. Dengan cara sebagai berikut. Klik R2 box, kemudian pilih spatial analysis tools, pilih interpolation, dan pilih kriging. Pada dialog kriging, isikan informasi sebagai berikut. Poin yang digunakan adalah hasil Visnet yang telah diklip dengan Kota Surabaya dan sudah berisi data ketinggian. Sehingga dihasilkan hasil spasial interpolasi sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan subset raster dengan ROI menggunakan tools extract by max sehingga hasilnya adalah sebagai berikut untuk metode kriging. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kontur dari hasil kriging dengan cara klik R2 box, pilih spatial analysis tools, pilih surface, dan pilih kontur. Pada kotak dialog kontur, isikan informasi sebagai berikut, dan sehingga menghasilkan kontur dengan interpolasi dengan interval 4,125. Sehingga dihasilkan kontur dari hasil kriging sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan spatial interpolation dengan metode IDW.
dengan cara pertama yaitu klik R2Box, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Interpolation, dan pilih IDW. Pada kotak dialog IDW, isikan informasi sebagai berikut. Poin yang digunakan adalah hasil Visnet yang telah diklip dengan kota Surabaya dan sudah berisi data ketinggian. Sehingga dihasilkan Spatial Interpolation dengan metode klip IDW sebagai berikut ini. Kemudian subset raster dengan ROI menggunakan tools extract by max, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian membuat kontur dari hasil IDW dengan cara klik R2Box, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Surface, dan pilih kontur. Pada kotak dialog kontur, isikan informasi sebagai berikut dengan interval 4,125, sehingga dihasilkan kontur dari hasil IDW sebagai berikut ini. Berikut adalah hasil kontur dari metode IDW. Prosedur kedua yaitu dengan menggunakan Google Earth. Pertama yaitu persiapan ROI, yaitu batas administrasi yang dirubah dengan format KML, kemudian pengumpulan data, konversi data KML ke GPX, GPX ke CSV, CSV ke SHP. Kemudian dilakukan spatial analisis. Pertama yaitu persiapan ROI pengambilan data dengan cara konversi region of interest, batas administrasi Kota Surabaya dari SHP ke KML. Kemudian dengan cara toolbox, conversion tools to KML, layer to KML. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data di Google Earth dengan cara membuka Google Earth Pro yang telah terinstall, kemudian open file, pilih data KMZ Kota Surabaya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan membuat pad dengan cara add new pad dengan nama GEPSBY. Kemudian pada menu altitude, pilih relative to ground, bertujuan untuk mengaktifkan altitude. Berikut adalah gambar pad secara acak yang tersebar menyeluruh di Kota Surabaya. Kemudian save place GEP SBY dengan format KML. Berikut adalah hasil exporting data dari GEP SBY. Kemudian konversi data dari KML ke GFC dengan cara membuka website www.gpsvisualizer.com untuk menampilkan nilai altitude, input file gepsby.kml, dan convert ke dalam bentuk .gpx. Download data dalam format .gpx. Kemudian pastikan install TGX Converter, buka software TGX Converter, tampilkan software TGX Converter, kemudian masukkan data GEP. Berikut adalah tampilan data yang telah terpanggil, kemudian menambahkan data altitude dengan cara klik menu Track Modify, kemudian Update Altitude, dan klik Yes. Lalu muncul nilai altitude sebagai berikut. Kemudian menyimpan hasil converter dengan cara klik menu Export, klik Save CSV, File, klik Yes. File yang berikut adalah file yang telah tersimpan dalam bentuk CSV. Kemudian, konversi data dari CSV ke SHP. Dengan cara buka ArcGIS, Add Data, klik file yang telah diubah, kemudian klik Add. Masukkan data hasil konversi format CSV, kemudian klik kanan pada file CSV, pilih dan klik Display XY Data. Kemudian isikan jendela display dengan X yaitu longitude, Y dengan latitude, dan Z dengan altitude, klik OK. Ubah file CSV menjadi SHP, klik kanan file CSV Data, kemudian ekspor data. Berikut adalah hasil exporting dengan format SHP. Kemudian melakukan transformasi data WGS ke dalam UTM zona 49S, yang merupakan zona dari Kota Surabaya. Dengan cara klik R2Box, Data Management Tools, Projection and Transformation Project. Kemudian lakukan transformasi pada layer SHP ROI dan GEP_tinggi_.
_tinggi. Dilanjutkan dengan membuat kriging dari poin Google Earth dengan cara klik Art Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pilih Interpolation, dan pilih kriging. Isikan kotak dialog kriging dengan informasi sebagai berikut ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya, subset raster dengan ROI menggunakan tools Extract by Max. Selanjutnya, yaitu membuat IDW dari poin Google Earth dengan cara klik Art Toolbox, pada Spatial Analysis Tool, pada Interpolation, pilih IDW. Pada kotak dialog IDW, isikan informasi sebagai berikut, kemudian klik OK. Selanjutnya, subset raster dengan ROI Kota Surabaya menggunakan tools Extract by Max. Prosedur ketiga, yaitu dengan menggunakan tiran ekstraktor. Pertama, yaitu pemerolehan data 3D, buka website Zonums. Kemudian, pada jenis sampling, metode terdapat dua pilihan, yaitu randomly, mengunduh data titik secara acak, dan uniform grid, mengunduh data sesuai jumlah grid yang telah ditentukan dengan rapi. Pemakaian kedua metode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Menu Get Elevation merupakan tool untuk mendapatkan koordinat pada area yang telah terpilih. Sedangkan menu Get Extend from Map merupakan tool yang digunakan untuk mendapatkan koordinat pada ketinggian berdasarkan peta. Langkah pertama, pilih wilayah yang akan diambil sampel elevasinya. Di sini akan digunakan sampel elevasi dari Kota Surabaya dan sekitarnya. Jumlah titik random di set 1000 titik, kemudian klik Get Extend from Map. Set random point 1000, sedangkan uniform grid di set 30 x 30. Get Elevation. Pertama, yaitu pemerolehan data vektor 3D dari web Zonums. Pertama, yaitu tunggu sampai sampel elevasinya memuat secara keseluruhan, kemudian klik Create Report. Kedua, itu pengambilan titik secara uniform. Ketiga, itu copy data yang didapat ke dalam format TXT, kemudian ekspor data ke dalam MS Excel. Proses kedua, yaitu proses konversi .txt dari Excel ke SHP. Buka ArcGIS, klik Conversion Tools, pilih Excel, Excel to Table. Pada layar data elevasi yang telah diinput, klik kanan, display XY data, tambahkan nilai Z yang berupa elevasi, atur sistem koordinatnya, kemudian klik OK. Kemudian ekspor data poin agar menjadi sebuah layer yang baru dengan cara klik kanan pada layar data tersebut, data, kemudian pilih ekspor data, kemudian pilih simpan file pada folder yang diinginkan. Berikut merupakan hasil konversi data vektor dalam bentuk poin secara random dan uniform. Kemudian titik uniform dan random di-merge dengan tujuan memperoleh data titik tinggi yang lebih banyak dengan cara geoprocessing. Dengan pilih merge. Atur supaya titik tingginya berada pada peta ROI Kota Surabaya dengan cara klik, masukkan data poin terhadap SHP Kota Surabaya, dan terdapat 466 titik tinggi. Lanjutkan dengan membuat kriging dari poin terrain ekstraktor dengan cara klik Art Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pada Interpolation pilih kriging. Pada kotak kriging, pilih Environment, kemudian Processing Extend dan Raster Analysis, isikan sesuai dengan batas ROI, yaitu Kota Surabaya, kemudian klik OK. Kemudian atur piloting dengan menggunakan simbologi. Selanjutnya yaitu membuat kontur dari kriging. Pertama yaitu klik 3D Analysis Tools pada raster surface, kemudian pilih kontur. Isikan data sebagai berikut. Interval kontur yang digunakan yaitu 4,125 meter. Berikut adalah hasil kontur dari kriging. Selanjutnya yaitu membuat IDW dari poin terrain ekstraktor. Klik Art Toolbox pada Spatial Analysis Tools, pada Interpolation pilih IDW. Isikan pada kotak dialog IDW, pilih Environment, dan pilih Processing Extend dan Raster Analysis, dan sesuaikan dengan batas ROI yaitu Surabaya. Klik OK. Kemudian atur piloting dengan menggunakan simbologi. Selanjutnya yaitu membuat kontur dari IDW dengan cara klik 3D Analysis Tools
Pada raster surface, pilih kontur. Dengan isikan kontur interval yaitu 4,125. Berikut adalah hasil kontur dari IDW. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Berikut adalah hasil dari analisis DEMNAS, yaitu yang sebelah kiri yaitu peta kriging, sebelah kanan adalah peta IDW. Metode kriging adalah estimasi stokastik di mana menggunakan kombinasi linear dari Wick untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan hasil interpolasi dengan metode kriging di Kota Surabaya dengan rentang nilai interpolasi titik antara negatif 2,934 sampai 27,455 meter, di mana masing-masing rentang kelas direpresentasikan dengan warna yang terang, yaitu putih, sampai warna yang gelap, yaitu biru. Semakin gelap warnanya akan menunjukkan nilai titik tinggi yang semakin kecil. Berikut adalah tampilan dari tampilan tiga dimensi dengan menggunakan arcsin. Selanjutnya yaitu dam to point dengan menggunakan interpolasi IDW. Metode IDW adalah metode interpolasi konvensional dengan memperhitungkan jarak sebagai bobot jarak sebagai bobot. Jarak yang dimasuk adalah jarak datar dari titik sampel terhadap blok yang akan diestimasi. Gambar sampling merupakan hasil interpolasi pada data ketinggian menggunakan metode IDW Kota Surabaya. Dari hasil praktikum yang kami peroleh, metode IDW menghasilkan 595 titik dengan nilai minimum negatif 3,191 meter dan nilai maksimum yaitu 34,845 meter. Metode IDW akan menghasilkan wilayah cakupan yang luas dan lebih mirip dengan sampel yang berdekatan lokasinya jika dibandingkan dengan sampel yang jaraknya jauh. Hal ini dikarenakan metode ini menggunakan nilai rata-rata data sampel sehingga nilai yang dihasilkan tidak lebih kecil dari nilai minimum. Sehingga apabila jarak sampel sedikit dan tersebar tidak merata, maka hasil yang dihasilkan kurang akurat. Kemudian adalah analisis Google Earth. Sebelah kiri adalah peta kriging dengan Google Earth, sedangkan sebelah kanan adalah metode IDW dengan menggunakan Google Earth. Interpolasi pada kriging, metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan data vektor, terutama shapefile point, dari sumber terbuka atau open source. Setelah dilakukan pengolahan data untuk metode kriging, didapatkan hasil interpolasi dengan metode kriging di Kota Surabaya dengan rentang nilai interpolasi titik antara negatif 1 sampai 34,387 meter, di mana masing-masing rentang kelas direpresentasikan dengan warna yang terang, dengan putih, sampai warna yang gelap dengan warna biru. Semakin gelap warnanya, maka menunjukkan nilai titik tinggi yang semakin kecil. Berikut adalah tampilan dari 3 dimensi dengan menggunakan arcsin. Untuk interpolasi IDW dengan menggunakan Google Earth, manajemen data vektor Google Earth digunakan untuk mendapatkan titik atau poin dari Google Earth, di mana titik tersebut nantinya akan disimpan dalam format KML, yang nantinya akan dikonversi dalam bentuk CSV, lalu dikonversikan ke dalam SHP. Hasil konversi tersebut memiliki nilai X, Y, Z yang nantinya akan berupa titik persebaran di wilayah tersebut. Dari manajemen data vektor, wilayah Kota Surabaya diperoleh titik sebanyak 2.463 titik dengan titik terendah yaitu negatif 6,422 meter dan titik tertinggi yaitu 37,745 meter dan memiliki rata-rata terbesar sebesar 7,370 dari permukaan laut. Hasil metode IDW menunjukkan cakupan yang lebih luas dari persebaran data poin di suatu wilayah. Hal ini menandakan bahwa nilai interpolasi yang dihasilkan mendekati nilai minimum. Berikut adalah hasil tampilan 3 dimensi dengan menggunakan arcsin. Kemudian analisis terrain extractor, sebelah kiri yaitu peta kriging dengan menggunakan terrain extractor, sebelah kanan merupakan peta IDW dengan menggunakan terrain extractor. Dengan menggunakan interpolasi kriging, metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan data vektor, terutama shapefile point dari sumber terbuka atau open source. Setelah dilakukan pengolahan data, untuk metode kriging didapatkan hasil interpolasi dengan metode kriging di Kota Surabaya dengan rentang nilai interpolasi titik antara negatif 1,204 sampai 27,521 meter, di mana masing-masing rentang kelas direpresentasikan dengan warna yang terang, dengan warna putih, sampai warna yang gelap dengan warna biru. Semakin gelap warnanya, maka menunjukkan nilai titik tinggi yang semakin kecil.
Berikut adalah tampilan dari 3 dimensi dengan menggunakan ArcScene. Untuk interpolasi IDW, Terrain Extractor bertujuan untuk mendapatkan data titik tinggi dari website Zonum, yang kemudian diolah menjadi data vektor dalam bentuk poin 3D berformat SHP. Data titik ketinggian tersebut dapat divisualisasikan area ketinggiannya menggunakan tools IDW sehingga menghasilkan data raster. Selain SHP, ketinggian wilayah Kota Surabaya dapat divisualisasikan dari data kontur, di mana warna putih mempresentasikan nilai titik maksimum dan warna biru mempresentasikan nilai titik tinggi minimum. Nilai yang didapatkan terdapat pada rentang -7 sampai -7,783 sampai 32,883 meter. Berikut adalah tampilan 3 dimensi dengan menggunakan ArcScene. Berikut adalah perbandingan dari kriging IDW dari 3 sumber data. Dari data Demnas, data Google Earth, data Terrain Extractor. Yang atas adalah IDW, sedangkan yang bawah adalah kriging. Dengan visualisasi 3 dimensi dengan menggunakan ArcScene. Selain itu, ada perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum ketinggian dari IDW dan kriging. Dengan data Demnas, nilai minimum pada metode kriging adalah -2,930, maksimum adalah 27,450 dengan rata-rata 5,994. Sedangkan pada Google Earth, nilai minimum pada metode kriging adalah -1 dengan maksimum 34,387 dengan rata-rata 7,393. Sedangkan pada Terrain Extractor, nilai minimum adalah -1,2 dengan maksimum 27,520 dengan rata-rata 7,331. Sedangkan pada metode IDW, untuk sumber data Demnas, nilai minimumnya yaitu -3,191 dengan maksimum 34,845 dengan rata-rata 5,997. Sedangkan dengan sumber data Google Earth, nilai minimum pada metode IDW adalah -4,422 dengan maksimum 37,744 dengan nilai rata-rata 7,400. Sedangkan pada Terrain Extractor, nilai minimum adalah -7,783 dengan maksimum 32,883 dengan rata-rata 7,332. Rata-rata dari ketinggian di Kota Surabaya dengan sumber data dengan ketiga sumber data yaitu 6.908 meter. 6,908 meter. Berikut adalah analisis 3 sumber data. Terdapat perbedaan antara hasil dari menggunakan 3 sumber data. Hal tersebut terlihat dengan nilai undulasi terbesar 50 kali, serta perbedaan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata ketinggian setiap interpolasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa perbedaan tersebut, antara lain, pertama yaitu jumlah titik yang bervariasi, di mana data Demnas, jumlah titik yang digunakan sebagai sampel interpolasi adalah 595 sampai 900 titik, sedangkan pada Google Earth menggunakan 2.463 titik, sedangkan pada Terrain Extractor menggunakan 466 titik. Kemudian nilai yang kedua yang menyebabkan perbedaan yaitu persebaran titik yang tidak merata. Hal ini dikarenakan pada data Demnas dilakukan pembuatan fishnet sehingga titik tersebut tersebar secara uniform. Sedangkan pada Google Earth, titik tersebut tersebar menyeluruh di ROI dan dibuat secara random. Sedangkan pada Terrain Extractor dilakukan kombinasi atau merge antara titik uniform dan titik random. Semakin banyak titik yang digunakan sebagai sampel pada interpolasi, maka hasil interpolasi akan semakin akurat. Semakin menyebar posisi titik sampel ke seluruh area atau ROI, maka hasil interpolasi akan semakin akurat. Analisis IDW versus kriging. Metode IDW memiliki kelemahan adalah nilai hasil interpolasi terbatas pada nilai yang ada pada data sampel. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sampel data yang digunakan harus rapat yang berhubungan dengan variasi lokal. Jika sampelnya agak jarang dan tidak merata, hasilnya kemungkinan besar tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga metode IDW tidak cocok apabila sumber data memiliki persebaran tidak merata. Sedangkan pada metode kriging memiliki kelemahan yang yaitu tidak dapat menampilkan puncak lembah atau nilai yang berubah drastis dalam jarak yang dekat. Namun metode kriging sangat tepat dalam bidang geologi dan pertanahan karena metode ini dapat menghubungkan korelasi spasial jarak dan nilai orientasi dari data. Selain itu, metode IDW memberikan hasil interpolasi yang
lebih akurat dari metode kriging. Hal ini dikarenakan semua hasil dengan metode IDW memberikan nilai mendekati nilai minimum dan maksimum dari sampel data. Sedangkan metode kriging terkadang memberikan hasil interpolasi dengan kisaran yang rendah. Kelebihan dari metode interpolasi IDW adalah karakteristik interpolasi dapat dikontrol dengan membatasi titik-titik masukan yang digunakan. Titik yang terletak jauh dari titik sampel yang diperkirakan memiliki korelasi yang lebih kecil atau bahkan tidak memiliki korelasi spasial dapat dihapus dari perhitungan dengan menggunakan parameter radius. Metode kriging memiliki kelebihan, yaitu cocok digunakan untuk daerah yang kerapatan titik sampelnya tidak tinggi, dengan kondisi cenderung homogen, karena metode kriging lebih efektif memiliki variabel lain sebagai parameter kedekatan titik. Metode kriging menggunakan semi-variogram yang merepresentasikan perbedaan spasial dan nilai di antara semua pasangan sampel data. Metode kriging lebih baik digunakan apabila data didapatkan bisa diketahui korelasi spasial, jarak, dan orientasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu terdapat dua metode spasial interpolasi yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu metode kriging dan metode IDW. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Metode IDW memberikan hasil interpolasi yang lebih akurat dari metode kriging. Hal ini dikarenakan semua hasil dengan metode IDW memberikan nilai mendekati nilai minimum dan maksimum dari sampel data. Metode kriging memiliki kelebihan, yaitu cocok digunakan untuk daerah yang kerapatan titik sampelnya tidak tinggi dengan kondisi cenderung homogen. Terdapat perbedaan hasil interpolasi dengan 3 sumber data yang berbeda yang disebabkan oleh jumlah titik sampel yang tidak sama dan persebaran titik sampel yang tidak merata. Semakin banyak titik yang digunakan sebagai sampel pada interpolasi, maka hasil interpolasi akan semakin akurat. Semakin menyebar posisi titik sampel ke seluruh area atau ROI, maka hasil interpolasi akan semakin akurat. Hasil interpolasi menunjukkan rata-rata nilai elevasi dengan metode IDW sebesar 6,910 mdpl dan metode kriging sebesar 6,906 mdpl, sehingga terdapat selisih antara kedua metode sebesar 4 mm. Didapatkan nilai ketinggian rata-rata kota Surabaya dengan menggunakan 3 sumber data dan 2 metode interpolasi sebesar 6,908 mdpl. Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya uji validasi lapangan dengan menggunakan pengukuran GCP untuk mendapatkan nilai RMSE pada setiap metode dan setiap data agar didapatkan metode interpolasi yang terbaik. Selanjutnya adalah saran. Saran untuk praktikum selanjutnya adalah sebelum melakukan praktikum, dilakukan studi literatur serta mencoba software terlebih dahulu agar tidak mengalami kendala seperti nilai attitude pada TCX converter tidak muncul, sehingga dilakukan kerja 2 kali dengan menggunakan platform website yang dirasa ini tidak efisien. Selanjutnya pada penggunaan Terran Extractor yang open source, atur randomly point dan uniform secara tepat agar titik-titik elevasi mencakup merata di seluruh ROI. Dalam pengolahan data, sebaiknya digunakan data pendukung yang baik agar memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah referensi dari praktikum yang kami gunakan. Sekian dari presentasi saya mewakili kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Selamat siang.